Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini, anak-anak? Alhamdulillah, Ibu. Ibu gimana? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Yang lain gimana kabarnya? Kok diem aja ini? Baru Gina yang menjawab. Alhamdulillah, Ibu sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, kita sehat semua. Nah, oke, sebelum memulai kegiatan pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari hari ini lebih bermanfaat dan mudah kalian pahami. Ayo silahkan KM-nya, Azhar, silahkan disiapkan dulu, dipimpin doa. Duduk siap, berdoa dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok kayaknya lemes banget ini ya anak-anak, padahal masih pagi. Ayo coba salamnya diulangi lagi yang lebih semangat. Ayo memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus tetap semangat ya, Nak. Apalagi ini masih pagi. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu absen terlebih dahulu ya. Azhar, hadir? Hadir. Dia hadir atau tidak? Hadir, Ibu. Yusi hadir? Ini internetnya. Aduh, ini Yusi tidak hadir ya hari ini. Nah, Yusi kenapa ini tidak hadir, Nak? Kayaknya ada kendala jaringan, Bu. Oh iya. Coba nanti dihubungi ya. Putri hadir tidak? Hadir, Ibu. Lisna hadir? Hadir, Bu. Nur Laila? Hadir, Ibu. Oke, Eliana hadir? Halo Eliana. Ayo Eliana, jangan ngobrol mulu ini. Hadir atau tidak? Oke, hadir ya. Gina? Hadir, Ibu. Ulfa? Hadir, Ibu. Ferawati? Hadir, Ibu. Terakhir Leza hadir? Hadir, Ibu. Oke, alhamdulillah ya. Tadi hanya ada satu orang yang masih terkendala, yaitu Yusi. Semoga Yusi cepat bergabung ya. Oke, Nak. Tetap semangat ya, Nak. Ini masih pagi, belajarnya juga. Nah, sekarang silahkan kalian siapkan dulu buku pelajarannya, buku tulis, dan alat tulisnya. Sudah ada di atas meja semua? Sudah, Ibu. Oke, ayo Vera disiapkan dulu bukunya. Oke, sudah siap semua? Siap. Nah, hari ini kita akan belajar materi tentang komposisi fungsi. Nah, ini masih di bab fungsi ya. Nah, sebelum kita masuk materi komposisi fungsi, kamu harus ingat kembali materi kita yang pertemuan sebelumnya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa, Nak? Tentang apa? Fungsi aljabar. Oke, betul ya. Pertemuan sebelumnya kita sudah belajar operasi fungsi aljabar. Di operasi fungsi aljabar itu yang kita bahas tentang apa aja, Nak, kemarin operasinya? Operasi jumlah, operasi ya, terus? operasi pengurangan. Kemudian? Apalagi? Operasi perkalian. Iya, betul ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini nih Ibu ada soal. Soalnya beranak nih, ada 2. Coba Ibu mau ngetes nih, sebelum kita masuk materi komposisi fungsi, kalian udah paham tentang operasi fungsi aljabar belum ya? Coba nih,
Di sini diketahui jika fx-nya sama dengan 2x negatif 4 dan gx-nya sama dengan 5x plus 3. Kemudian yang ditanya nomor 1, ketika fungsi fx dijumlahkan dengan gx. Coba, siapa yang mau menjawab sebelum Ibu tunjuk? Saya, Bu, mau coba. Boleh nggak? Oke, boleh. Ayo Nurlela, mau coba nomor berapa? 1 atau 2? 1 ya, Bu. Oke, boleh. Berapa, Nak? Nomor Jawabannya? 1 itu dijumlahkan sesuai suku ya, Bu ya? Iya, betul. Berarti bagaimana? Berarti saya dapat hasilnya 7x dikurang 1, Bu. Betul nggak, Bu? 7x dikurang 1. Coba yang lain jawabannya berapa? Sama atau tidak? Sama. Sama. Betul ya, 7x dikurang 1. Diperoleh dari mana 7x? Itu, Bu. Kan yang sama sukunya kan si 2x ya, Bu ya? Sama-sama Iya. ada x itu. Yang satunya lagi ada 5x. X-nya juga pangkat 1. Jadi satu suku saya jumlahin deh, Bu. Oh Betul, Bu? iya, betul sekali. Jadi tadi 7x diperoleh dari 2x ditambah dengan 5x. Kemudian min satunya diperoleh dari mana? Negatif satunya, Nak. Siapa yang mau jawab tuh? Diperoleh dari negatif 4 ditambah dengan 3. Nah, kemudian yang nomor 2 nih, siapa yang mau menjawab? Ada yang mau lagi, menjawab? Bu? Coba sebelum Nurlela yang menjawab, ada yang lain yang mau menjawab? Nanti masa Nurlela semua yang nilainya bagus nih, keaktifannya, yang lain mana? Aku mau coba, Ibu. Oke, Gina ya, silahkan. Yang nomor 2. Negatif 3x dikurang 7, Bu. Saya, Bu. Berarti negatif 3x Kurang 7. dikurang 7. Benar ya jawabannya? Yang lain benar semua? Oke, berarti di sini kalian sudah menguasai operasi fungsi aljabar. Nah, kalau kalian sudah menguasai operasi fungsi aljabar, kita lanjutkan nih. Untuk materi hari ini, komposisi fungsi, indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian lakukan. Yang pertama itu kalian nanti dapat menjelaskan pengertian operasi komposisi pada fungsi, kemudian menentukan hasil dari operasi komposisi pada fungsi, dan yang terakhir kalian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan komposisi fungsi. Nah, langsung ke tujuan pembelajarannya ya, Nak. Di sini melalui model problem based learning menggunakan media PowerPoint dan video pembelajaran dengan metode diskusi, tanya jawab, penugasan dan presentasi. Nanti kalian dapat menyusun komposisi fungsi dari masalah kontekstual dan dapat menyelesaikan masalah kontekstual tersebut. Sehingga nanti kalian dapat menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianut, mengembangkan sikap jujur, peduli, bertanggung jawab, serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis, berkomunikasi, berkolaborasi, dan berkreasi. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi ya, kegiatan pembelajaran hari ini nanti kalian akan dikelompokkan secara heterogen, kemudian kalian akan berdiskusi tentang masalah yang Ibu berikan, dan di akhir kalian akan melakukan presentasi. Kemudian untuk penilaian hari ini, Ibu akan mengambil 3 penilaian, ada penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Nah, untuk penilaian pengetahuan, Ibu akan ambil dari hasil LKPD dan soal evaluasi yang kalian kerjakan. Kemudian untuk penilaian keterampilan, Ibu akan ambil dari cara kamu mempresentasikan hasil diskusi. Kemudian ada nilai sikap. Nilai sikap itu akan Ibu observasi selama proses pembelajaran. Seperti itu ya. Nah, sekarang
agar kalian punya gambaran tentang fungsi komposisi, sekarang silahkan kalian amati video yang Ibu berikan ya. Gimana? Nah, pada video kali ini saya melanjutkan video pembelajaran dari video yang lalu, di mana video kali ini membahas mengenai fungsi komposisi. Mari kita belajar bersama mengenai fungsi komposisi. Lalu, apa sih fungsi komposisi itu? Ada yang tahu? Nah, untuk yang belum tahu, mari kita bahas bersama apa itu fungsi komposisi. Nah, di sini saya sudah memberikan kasus yang pertama. Nah, di mana terdiri dari padi, beras, dan nasi. Di mana untuk menghasilkan beras dan nasi, itu berasal dari sumbernya yang diproses. Di mana padi kita giling sehingga menghasilkan beras, dan beras kita rebus sehingga menghasilkan nasi, dan ada kalanya padi menghasilkan beras, itu dengan cara seperti apa? Dan dengan cara penggabungan antara proses digiling dan direbus. Nah, jadi konsep fungsi komposisi itu berasal dari proses penggabungan. Nah, untuk lebih jelasnya. Nah, coba tadi ada kasus yang telah dijelaskan di video. Coba siapa yang mau memberi kesimpulan dari video yang telah Ibu tayangkan tadi? Ayo, siapa yang berani? Ayo Bu, coba. saya boleh. Siapa ini? Lisna ya? Oke. Lisna, Bu. Ya. Silakan Lisna, coba. Jadi tadi tuh katanya ada terjadi dua proses dari padi jadi nasi. Yang pertama prosesnya padi digiling dulu jadi beras. Kemudian proses kedua beras direbus jadi nasi. Seperti itu bukan, Bu? Wah, betul sekali ya Lisna. Di sini ada proses dari yang tadinya padi, terus di akhirnya menjadi nasi. Di situ ada penggabungan dua proses. Proses apa tadi? Proses digiling dan direbus. Dari padi digiling menjadi beras, kemudian dari beras direbus akhirnya menjadi nasi. Nah, ini adalah salah satu contoh ilustrasi untuk komposisi fungsi. Nah, jadi ada penggabungan dua proses, digiling dan direbus. Coba yang lain mungkin ada lagi tidak? Udah jelas ya? Nah, terus kita lanjut lagi nih. Saya sudah memberikan kasus yang kedua. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Hai Bu, Ibu sedang masak apa? Hai Nak, Ibu sedang masak nasi goreng buat sarapan. Asik, makan favoritku banget Bu. Hehehe. Iya dong, apalagi masakan Ibu dijamin enak pol. Oh iya Bu, mau nanya nih, kalau masak nasi goreng itu komposisinya apa saja ya Bu? Ada nasi, bawang merah dan putih, telur, garam, kecap, dan lain-lain. Jadi dari komposisi yang tadi itu digabungkan sehingga menjadi nasi goreng ya Bu? Betul sekali Nak, pinternya anak Ibu. Nah, coba dari kasus yang kedua ini, kasusnya tentang apa ya tadi? Siapa yang mau menjawab? Saya Ibu memasak nasi goreng. Oh iya, Leza memasak nasi goreng. Kemudian tadi apalagi yang dibahas di video tentang memasak nasi goreng? Untuk memasak nasi goreng ada beberapa komposisinya Ibu. Tadi ada beras, ada kecap, ada bawang. Wah, Leza masak nasi gorengnya dari beras nih anak-anak. Terusnya dari apa ya? Nasi ya, Ibu. Iya, dari nasi. Iya, komposisinya tadi ya untuk membuat nasi goreng itu komposisinya ada nasi, ada telur, ada kecap, ada bawang, mungkin kamu mau tambah sosis dan lain sebagainya. Nah, itu juga salah satu penerapan dari komposisi fungsi. Nah, dari masalah-masalah dan kasus yang Ibu berikan ini, kalian jadi tahu ya tujuan pembelajaran
untuk komposisi fungsi. Nah, jadi di sini kesimpulannya, manfaat belajar komposisi fungsi itu untuk menggambarkan suatu proses penggabungan. Nah, sekarang Ibu bagikan dulu ya bahan ajar dan LKPD-nya. Ya, semua sudah dapat bahan ajar dan LKPD-nya? Sudah, Ibu. Oke, kalau sudah, sekarang kita akan mulai berdiskusi dalam kelompok. Nah, ini Ibu bagi dulu ya kelompoknya. Untuk kelompok pertama, itu anggotanya ada Diah, Leza, Yusi, dan Nurlaila. Kemudian kelompok kedua ada Eliana, Putri, Ulfa, dan Ferawati. Kelompok ketiga ada Azhar, Lisna Sari, dan Gina. Nah, silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Oke, sudah berkumpul ya, Nak? Nah, jika sudah berkumpul, sekarang kita mulai memasuki kegiatan inti pembelajaran. Nah, sekarang kita masih mengamati video nih, Nak. Nah, di sini Ibu punya masalah yang disajikan dalam video pembelajaran. Silakan kalian amati terlebih dahulu ya. Akan belajar komposisi fungsi dalam membeli bahan bakar. Kehabisan bahan bakar di tengah perjalanan sungguh merepotkan. Kamu harus memperhitungkan dengan baik sehingga hal ini tidak terjadi. Dengan sejumlah uang, kamu dapat membeli bahan bakar. Sehingga dengan bahan bakar itu, kamu dapat melakukan perjalanan beberapa kilometer dengan kendaraanmu. Misalkan X menyatakan rupiah uang yang dibayarkan, maka Fx adalah banyaknya liter bahan bakar yang kamu dapatkan. Kemudian, misalkan X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka Gx adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Mari kita gabungkan kedua rumus ini. Akan belajar. Nah, tadi sudah kalian mengamati masalah di video pembelajaran. Tadi masalahnya tentang apa, Nak? Tentang apa? Perjalanan. Tentang isi bahan bakar ya. Nah, coba ya. Di situ kalian tuangkan masalah yang ada pada video di bahan ajar yang telah Ibu berikan. Nah, kemudian seandainya kalian ketinggalan nih menyimak video tadi, kalian bisa scan barcode yang ada di depan sini ya. Ini. Nah, kamu bisa scan di handphone kalian untuk menyimak kembali video yang Ibu berikan. Silahkan kalian berdiskusi bersama teman kelompoknya masing-masing. Oke, nah ada kesulitan? Bisa semua menjawabnya? Gimana Leza? Ada kesulitan tidak dalam menjawab soalnya? Masih berdiskusi dulu, Ibu. Oke, nanti kalau ada kesulitan, boleh tanyakan ke Ibu ya. Nah, ini LKPD-nya. Gimana, Nak? Yang kelompok lain? Vera? Kelompok Vera gimana? Oke, masih ya. Nah, ini untuk bahan ajarnya. Kemudian
Kalau sudah, kamu boleh langsung mengerjakan LKPD-nya bersama kelompok kamu. Oke. Sudah selesai ya diskusinya, Nak? Nah, kalau sudah selesai, sekarang Ibu ingin ada perwakilan kelompok yang presentasi. Nah, sebelum memulai presentasi, Ibu lihat kayaknya kalian udah mulai pusing ini mengerjakan soalnya ya. Nah, biar kalian nggak pusing, kita main ice breaking dulu nih, biar kalian pikirannya tetap fresh. Kita main tebak-tebakan dulu ya, kita tebak gambar. Nah, coba sekarang kalian perhatikan nih, Nak, di depan. Ya, coba di sini ada tebak gambar. Kira-kira siapa yang bisa menebak nih, gambar apa nih? Tuh. Ayo, siapa yang bisa nebak? Aku mau coba. Siapa mau coba? Apa? Leza atau Gina atau Nurella mau coba? Ayo. Siapa cepat? Oke, Gina. Nah, Gina ini ada gambar apa nih? Ada gambar pete sama sandal, Ibu. Terus kalau digabung jadi suatu kata, jadi kata apa nih? Atau kalimat apa nih? Petenis handal bukan, Bu? Petenis handal. Kata Gina tadi petenis handal. Terus tadi Leza mau jawab ya. Leza mau jawab ini apa nih? Jawabannya Sama nih. Ibu seperti Gina, petenis handal. Petenis handal. Oke. Terus satu lagi tadi Nurlela mau jawab. Apa nih? Gambar apa nih? Sama Bu, petenis handal juga ya. Wah, hebat. Semua menjawab petenis handal. Betul ya? Di sini ada gambar pete sama sandal. Terus ditambahin nis. Nah, kalian tuh udah pinter lah ya menebak gambar. Hebat, petenis handal. Oke, cukup? Atau mau lagi? Satu lagi ya. Nah, nih satu lagi. Siapa yang bisa nebak nih sekarang? Ayo. Ada gambar mobil, ada gambar burung. Nah, jadi apakah itu? Ayo, jadi kata apa? Mulai lama ya berpikirnya, ini mulai susah mungkin. Jadi? Sedang pameran, Bu. Ini, siapa tadi yang menjawab? Vera ya? Vera, Bu. Iya, Ibu. Dina? Sedang pameran, Bu. Sedang pameran. Nah, tadi jawaban Vera sedang pameran. Ada lagi jawaban yang lain? Wah, yang lain kayaknya pusing ya. Ya, betul ya. Ini jawabannya adalah sedang pameran. Oke, sudah ya. Nah, udah untuk tebak-tebakannya. Sekarang kita kembali lagi ke pelajarannya. Tadi kalian udah diskusi, berarti sekarang tinggal kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Oke? Nah, di sini Ibu persilahkan siapa yang mau menyajikan hasil diskusi kelompok. Siapa yang mau menjawab, menjelaskan? Nanti akan Ibu tampilkan jawaban dari kelompok kalian. Ayo, siapa? Ada yang mau maju? Atau Ibu tunjuk nih? Nah, ini nih. Siapa yang mau maju? Ada? Wah, ini sepertinya pada takut ya. Nak, nggak usah takut. Nanti kalau ada yang salah, pasti akan Ibu bantu. Ayo, siapa? Siapa yang mau? Ayo, Ulfa, mau mencoba menjawab? Boleh, Ibu. Oke, kelompok Ulfa ya. Silahkan coba dijelaskan. Yang permasalahan pertama ya, Bu, yang Ayu menanya. Iya.
hal-hal yang diketahui dari masalah tersebut. Yang pertama, masalah di atas menggambarkan proses kendaraan agar bisa berjalan diperlukan mengisi bahan bakar. Kemudian barulah kendaraan dapat dipakai untuk melakukan perjalanan. Kemudian buat pertanyaan berdasarkan hasil pengamatan, jika proses mengisi bahan bakar adalah Fx dan proses perjalanan adalah Gx, maka bagaimana cara menentukan penggabungan proses tersebut agar kendaraan dapat melakukan perjalanan? Oke, sampai di Sudah, sini. Iya, terima kasih Ulfa. Bagus sekali ya jawabannya. Sampai di sini kelompok lain bagaimana? Ada yang mempunyai jawaban lain? Intinya sama ya. Di sini sama ya. Oke, betul ya di sini. Tadi masalahnya itu tentang ada proses kendaraan agar bisa berjalan, melakukan perjalanan, itu bagaimana? Berarti tadi ada ketika prosesnya kendaraannya diisi dulu bahan bakarnya. Setelah diisi bahan bakarnya, berarti bahan bakarnya harus diproses melalui pembakaran sampai akhirnya kendaraan tersebut bisa melakukan perjalanan. Gitu. Oke, kita lanjut nih. Sekarang gantian ya. Tadi kelompok Ulfa sudah. Nah, Ulfa itu kelompok 2. Berarti sekarang gantian nih kelompok 1 atau kelompok 3. Nah, silahkan coba di sini ada yang mau mengajukan diri atau Ibu tunjuk? Ada tidak? Siapa? Coba. Oke, kalau tidak ada Ibu tunjuk ya. Coba Gina, silahkan dijawab ini. Gina masih di mute, Nak. Maaf, Ibu lupa. Iya, tidak apa. Ya, yang ini fungsinya itu fx sama dengan x dikurang 5.000 per 10.000. Untuk fungsi yang keduanya, gx sama dengan 10x tambah 3. Kemudian kalau misalkan jika X menyatakan rupiah uang yang harus dibayarkan, maka Fx sama dengan X min 5.000 per 10.000 adalah banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan. Jika X menyatakan banyaknya liter bahan bakar yang didapatkan, maka Gx sama dengan 10X tambah 3 adalah jarak tempuh kendaraan yang bisa dicapai dalam satuan kilometer. Ya, betul ya. Kemudian, coba dari ilustrasi ini, gimana nih menurut Gina? Fx-nya dimasukkan ke Gx gitu, Bu. Iya, karena di sini fungsi komposisi ya, komposisi fungsi. Ya. Jadi fungsi Fx-nya dimasukkan atau disubstitusi ke fungsi Gx. Coba dijelaskan. Di sini ada Gfx, Fx-nya dimasukkan ke fungsi G, sehingga Gx min 5.000 per 10.000. Karena fungsi Gx-nya itu 10x tambah 3, sehingga X-nya itu diganti sama Fx. Jadi sama dengan 10 kali Fx-nya itu X min 5.000 per 10.000 ditambah 3. Kemudian yang 10-nya dikalikan ke dalam, sehingga 10x dikurang 50.000 dibagi 10.000 tambah 3. Berikutnya disamakan penyebutnya ya Bu ya. Iya, betul sekali, Nak. Disamakan oleh 10.000 sehingga 10x dikurang 50.000 per 10.000 tambah 30.000 per 10.000, hasilnya menjadi 10x dikurang 20.000 per 10.000. Kemudian sehingga hasil akhirnya itu Gfx-nya adalah 10x dikurang 20.000 per 10.000. Oke. Nah,
Coba kelompok lain, ada yang jawabannya berbeda atau sama dengan Gina? Sama, Sama, Ibu. Sama ya. Jadi di sini komposisi dari G komposisi F itu hasilnya adalah 10X negatif atau dikurangi 20.000 per 10.000. Nah, sekarang kalau seandainya kamu hanya punya uang 45.000, kemudian kira-kira mobil kamu atau kendaraan kamu itu dapat menempuh jarak berapa kilometer sih? Coba siapa yang bisa jawab nih? Ayo. Kan sudah berhasil menjawab semua ya? Coba siapa? Ayo, Laiza mau coba? Oke, ayo Laiza. Kita punya duit tadi 45.000. 45.000 di sini kita anggap sebagai nilai X. Jadi yang tadi GF X itu X-nya disubstitusi dengan 45.000. Sehingga dikali 45.000 dikurang 20.000 per 10.000. Atau 45.000 dikurang 20.000 per 10.000 itu sama dengan, oh itu maaf Ibu bukan 45.000 ya, 450. Iya. 450 dikurang 20.000 per 10.000 sama dengan 43.000 per 10.000. Jadi jarak yang ditempuh itu adalah 43 km Ibu. Oke, coba kita cek ya jawaban kelompok lain. Berapa kilometer kalau kelompok lain? Sama Bu, saya juga dapat 43 kilometer. Oke, hebat ya, semua sama. Jawabannya 43 kilometer. Benar ya, jadi kalau kamu punya uang 45.000, terus mau beli bensin, kamu bisa memperkirakan nih, oh dari uang 45.000 yang dibelikan bensin, kamu bisa menempuh perjalanan sejauh 43 kilometer. Nah, sekarang dari masalah yang telah kalian dapatkan, terus kalian bisa menjawabnya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan definisi dari komposisi fungsinya? Nah, di sini. Siapa? Ada? Putri mau coba? Siapa? Ayo. Ayo, ada tidak? Kenapa ini? Pada malu-malu ya? Nah, di sini jadi definisi komposisi fungsi itu intinya jika ada dua fungsi fx dan gx, lalu dikomposisikan di sini ditulis ya, ditulis G komposisi F, di mana F itu sebagai fungsi dalam dan G sebagai fungsi luar. Nah, jadi bisa ditulis G komposisi F X sama dengan G dalam kurung Fx. Nah, kemudian di sini nih ada DF itu merupakan daerah asal atau domain fungsi F. Dan DG itu merupakan daerah asal atau domain dari fungsi G. Dan RF adalah daerah hasil dari fungsi F. Dan RG itu merupakan daerah hasil dari fungsi G. Seperti itu. Nah, sekarang untuk hasil LKPD-nya, kita bahas satu soal saja ya. Coba siapa ini yang mau menjawab, boleh pilih yang mana. Ayo, dia mau coba? Saya boleh dong Bu yang A Bu. Siapa? Nurlela ya? Oke, Nurlela boleh nih. Mau yang mana nih? Yang A dulu ya Bu ya, yang gampang. Oke. Oh iya boleh yang gampang. Ayo silakan. Atau yang
Habis kalau yang B kayaknya susah, Bu. Jadi yang A aja ya. Oke, tapi ini jawabannya Nurella sudah bagus ini. Ya udah, ayo silakan Nak. Ibu yang A, Ibu di situ komposisi GX. Jadi kalau dilihat dari tulisannya Bu, berarti GX-nya disubstitusikan ke F ya Bu ya, masuk ke F. Iya, betul sekali. Jadi kan kalau GX-nya itu 2X plus 3 masuk ke si F, berarti mensubstitusi nilai X yang di F menjadi 2X plus 3 ya Bu ya. Lalu Iya, saya betul. kuadratkan dikurang 4. Nah, yang dikuadratkannya tadi menjadi 4X kuadrat plus 12X plus 9, lalu dikurang 4, saya dapat hasilnya 4X kuadrat plus 12X plus 5. Betul tidak, Bu? Oke, kita cek ya. Coba jawaban teman kalian yang lain nih gimana? Betul tidak? Kalau jawabannya adalah 4X kuadrat plus 12X plus 5. Sama, Ibu. Betul? Betul. Oke. Betul, Ibu. Iya, betul ya. Oke. Nah, sekarang kita beri tepuk tangan buat teman-teman kalian yang sudah berani presentasi ke depan. Tadi sudah ada 4 orang ya. Ada Gina, kemudian ada Ulfa, ada Nurlela, ada Leza. Tepuk tangan buat teman-teman kalian. Nah, sekarang kalian tadi sudah mempresentasikan bahan ajar dan LKPD-nya. Sekarang kita balik lagi ke pembelajaran. Nah, Ibu punya video lanjutan nih tentang masalah yang tadi. Benar nggak sih jawaban kalian itu? Kita tayangin lagi ya, kalian simak lagi nih. Nah, ini tadi ya fungsinya dikomposisikan, fungsi fx dikomposisikan ke dalam fungsi y. Nah, tadi ya yang sudah dijawab oleh Gina. Kita sambil kalian simak. Ya, terbentuklah rumus baru yang lebih praktis. Nah, ini ada Rumus rumus menentukan baru. jarak tempuh yang bisa dicapai dalam satuan kilometer jika diketahui X rupiah uang yang digunakan untuk membeli bahan bakar. Contohnya, dengan uang Rp45.000, kita dapat menghitung menggunakan rumus baru ini jarak tempuh yang dapat dicapai kendaraanmu, yaitu 43 km. Nah, kalian sudah mengecek nih jawaban kalian. Oh, ternyata jawaban kalian pada betul semua. Hebat sekali anak-anak Ibu ini. Nah, sekarang kita simpulkan pelajaran yang telah kita pelajari hari ini. Masalah yang telah kalian pecahkan. Nah, siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Siapa yang mau? Silahkan. Siapa yang mau menyimpulkan? Ayo. Ayo siapa? Bu. Oke, boleh Gina. Coba kamu simpulkan tentang pokok bahasan hari ini. Ya, jadi kesimpulannya itu, komposisi fungsi itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Kemudian operasi komposisi fungsinya disimbolkan dengan O atau bundaran. Jika ada dua fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsinya adalah FOG atau F bundaran gx, di mana fx fungsi luar dan gx fungsi dalam. Gitu, Bu. Oke, ada lagi teman yang lain yang ingin menyimpulkan? Atau jawabannya sama Gina? Sama, Ibu. Sama, Ibu. Oke, sama ya. Nah, jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kalian dapat menentukan atau dapat mengetahui pengertian dari komposisi fungsi. Itu adalah penggabungan dari beberapa fungsi
sehingga menghasilkan fungsi yang baru. Kemudian ada simbol nih di operasi komposisi fungsi disimbolkan dengan O atau bisa dibaca bundaran atau ada yang membacanya adalah komposisi. Nah, jika ada dua fungsi fx dan gx, maka komposisi fungsinya itu adalah F bundaran G atau F komposisi G. Nah, di mana fx itu sebagai fungsi luar dan gx sebagai fungsi dalam. Nah, setelah kalian sudah belajar memecahkan masalah, Ibu ingin mengasih soal evaluasi kepada kalian yang bisa kalian kerjakan secara individu ya, Nak. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk mengerjakan. Nah, sudah Ibu bagikan ya soalnya? Boleh langsung dikerjakan? Oke, Nak, sudah 10 menit? Sudah selesai? Sudah, Ibu. Sudah. Oke, kalau sudah, silahkan dikumpulkan ke depan. Soal evaluasi, LKPD, dan bahan ajarnya dikumpulkan. Oke, sudah Ibu terima, Nak? Nah, sekarang kita refleksi diri dulu nih, Nak. Coba dari pemahaman materi yang telah kalian pahami. Apakah kalian telah memahami pengertian komposisi fungsi? Iya, Bu. Sudah ya. Kemudian, dapatkah kalian menjelaskan penyelesaian komposisi fungsi? Bisa dong, Bu. Bisa, Bu. Sudah, hebat sekali nih. Kemudian, dapatkah kalian menentukan komposisi fungsi dari masalah pada kehidupan sehari-hari? Ya, Ya, bisa ya. Tadi apa tuh? Tentang beli bahan bakar. Nah, berarti tujuan pembelajaran kita hari ini telah terpenuhi. Kalian sudah mengerti pengertian komposisi fungsi, sudah bisa menyelesaikan komposisi fungsi, terus sudah menerapkan masalah komposisi fungsi pada kehidupan sehari-hari. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kita masih belajar fungsi, tetapi kita akan membahas inverse fungsi. Jadi silakan kalian di rumah boleh mencari referensi untuk belajar inverse fungsi dulu di rumah ya. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah lebih baik kita mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Oke, nah habis ini masih ada pelajaran lain ya, pelajaran bahasa Indonesia ya. Oke, kalau begitu Ibu keluar dulu, kalian tetap di dalam kelas ya sambil menunggu gurunya yang masuk. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Iya, sama-sama anak-anak.